Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Penangkapan Ketua PPWI perihal perobohan papan bunga. Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers terkait penangkapan Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI, yakni Wilson Lalengke, pada Senin 14 Maret 2022. Selain itu, Polres Lampung Timur juga menyampaikan perihal penangkapan oknum wartawan yang melakukan pemerasan. Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, perwakilan Kejaksaan Negeri Sukadana Merion, perwakilan Kodim Lampung Timur, dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia. Sedikitnya 70 awak media yang meliput kegiatan tersebut. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution mengatakan, dalam konferensi pers ini akan dibeberkan dua kasus. Kasus penangkapan oknum wartawan yang melakukan pemerasan dan penangkapan Ketua PPWI Wilson Lalengke dan dua rekannya. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI yakni Wilson Lalengke ditangkap Polda Lampung dan Polres Lampung Timur pada Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Hal ini merupakan tindak lanjut pasca Wilson Lalengke membentak polisi dan merobohkan papan bunga yang diberikan masyarakat dan tokoh adat di Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution mengonfirmasi hal tersebut pada Minggu 13 Maret 2022. Menurutnya, Wilson Lalengke bersama rekannya yaitu ES dan AM diamankan atas dugaan perusakan. Ia menambahkan kini pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Pemangku Adat Desa Negeri Tua, Ismail Agus, gelar Sultan Paklikur Ratus, yang melaporkan Wilson Lalengke merasa tersinggung. Sementara itu, Wilson Lalengke sendiri kini mengaku menyesali perbuatannya. Berita selanjutnya, sebuah truk terbakar akibat korsleting listrik. Sebuah truk terbakar di Tol Lampung pada Selasa 15 Maret 2022. Peristiwa itu terjadi di kilometer 48 jalur A Tol Bakauheni Terbanggi Besar sekitar pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk dengan nomor polisi BM 8767ZU itu terbakar akibat korsleting. Timbul percikan api dan menyambar tangki bahan bakar cadangan. Beruntung, pengemudi segera menyadari hal itu. Kemudian kendaraan itu dipinggirkan dan dipadamkan secara mandiri sebelum dibantu oleh petugas PJR dan petugas jalan tol. Dikatakannya butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Penanganan truk itu tidak berpengaruh ke arus lalu lintas karena arus lalu lintas tetap berjalan normal. Atas kejadian tersebut, Hanung mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Berita selanjutnya, pelaku penjamretan di Bandar Lampung ditangkap. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sukarame berhasil meringkus seorang pelaku penjamretan. Pelaku bernama Hendra Gunawan berusia 36 tahun, merupakan warga seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap setelah melakukan aksi penjamretan sebanyak 3 kali. Terakhir, Hendra yang beraksi seorang diri menjamret ponsel di Jalan Kimajawe Halim, Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban bernama Teresia Mary. Korban melaporkan kehilangan tas yang berisi ponsel yang dijamret oleh pelaku pada Selasa 1 Maret 2022 lalu. Saat itu korban baru saja pulang dari mengambil uang di ATM Jalan Kimaja, Bandar Lampung. Setelah mengambil uang, korban sempat mampir di lapak pedagang kaki lima di sekitar area jalan tersebut. Tanpa disadari, pelaku tiba-tiba datang dan menarik tas yang ada di tangan korban. Berdasarkan laporan tersebut, akhirnya dilakukan penyelidikan.
Pelaku teridentifikasi dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya pelaku ditangkap saat sedang berada di indekos di Jalan Urip Sumoharjo Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, pada Kamis 10 Maret 2022. Pengakuannya sudah melakukan penjamretan sebanyak 3 kali. Salah satu aksi penjamretan terhadap korban yang sedang menunggu ojek online di depan rumah sakit Urip Sumoharjo. Warsito menyatakan tersangka Hendra merupakan pelaku tunggal. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Sukarame untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aparat kepolisian akan menjerat tersangka dengan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukumannya yakni 9 tahun penjara. Berikut konferensi pers dari pihak kepolisian. Baik, saya jelaskan bahwa Polsek Sukarame dalam ini telah mengamankan satu tersangka diduga keras sebagai spesialis pelaku pencurian dengan kekerasan dalam ini yang dikenal jamret. Sampai saat ini sudah berapa kali kan pelakunya? Tersangka atas nama D sudah mengakui 3 kali melakukan kejahatan. Yang terakhir adalah terhadap korban Teresia Mary, kejadiannya di Jalan Cimaja, Kelurahan Waihalim, Kecamatan Waihalim. Modusnya kan seperti apa nih? Untuk modus tersangka yang sering dilakukan adalah dia membuntuti sasaran, kemudian dengan melakukan merampas barang milik korban, baik HP maupun tas. Untuk korban sendiri rata-rata wanita atau? Rata wanita. Barang bukti yang diamankan apa ya, Pak? Ini barang bukti yang berhasil kami amankan di tempat kontrakannya di Gunung Sulah. Ini berapa helm, kemudian ada bungkus HP, kemudian 1 unit sepeda motor, kemudian ada jaket yang sering dilakukan digunakan oleh tersangka. Pemain tunggal ya, Pak Kapolsek ya? Ya, ini pemain tunggal. Pemain tunggal. Sudah berapa lama di Bandar Lampung? Berita selanjutnya, 3 pelaku pembobol Alfamart di Lampung Selatan berhasil dibekuk. Polres Lampung Selatan bersama Polsek Jati Agung berhasil mengamankan 3 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat di gerai retail Alfamart Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 7 Maret 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku curat pembobol minimarket. Tekap 308 Polres Lampung Selatan bersama unit Reskrim Polsek Jati Agung telah mengamankan 3 orang tersangka pelaku pembobol Alfamart Karangsari, Kecamatan Jati Agung. Ketiga tersangka yang diamankan pada Senin 14 Maret 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di wilayah Jati Agung. Hendra mengatakan ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Ketiga pelaku tersebut ialah DEN berusia 17 tahun, merupakan warga desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung. Lalu Sofyan alias Jojon berusia 51 tahun, warga desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu SUP berusia 40 tahun, warga Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Hendra menjelaskan satu pelaku DPO atas nama AN, warga Bandar Lampung, bertugas membantu DEN mengambil rokok berbagai merek, juga mendapatkan bagian sebesar 5 juta rupiah. Hendra mengatakan para pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Jati Agung guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya mengenai COVID-19. Pringsewu masuk PPKM level 3. Kabupaten Pringsewu masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Status level tersebut sesuai dengan Instruksi Dalam Negeri atau Imendagri nomor 17 tahun 2022 bertanggal 14 Maret 2022.
Status PPKM level 3 ini juga disandang sejumlah kabupaten lainnya di Lampung, yakni Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, Mesuji, dan Pesisir Barat. Tidak hanya itu, Inmendagri juga menginstruksikan testing untuk menurunkan positivity rate di Pringsewu yang perlu ditingkatkan. Sesuai Inmendagri nomor 17 tahun 2022 tersebut, testing yang harus dicapai 585 orang per hari. Orang yang dihitung dalam target testing tersebut adalah suspek dan kontak kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang di-screening. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Penyakit Dinkes Pringsewu Dr. Hadi Mukhtaro mengatakan, keharusan testing ini menimbulkan sisi dilematis, sebab dengan gencar dilaksanakan testing oleh personel kesehatan, bisa jadi ditemukan banyak kasus positif COVID-19. Di samping untuk melakukan testing dengan jumlah sekitar 500 orang per hari itu sendiri juga tidak mudah. Berita selanjutnya, harga telur ayam ras di Tanggamus alami kenaikan. Harga telur ayam ras mengalami kenaikan yang kini Rp25.000 per kilogram di Pasar Talang Padang. Menurut Panut, salah satu pedagang di pasar tersebut, kenaikan baru terjadi saat ini. Dan ini sudah termasuk mahal karena lebih tinggi dari selama ini, yang biasanya harga telur Rp20.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Ia mengaku perkiraannya harga telur akan naik lagi karena mendekati bulan puasa. Ditambah lagi nantinya menjelang lebaran, bisa jadi harga telur akan terus naik. Sedangkan untuk harga-harga lainnya tidak berubah memasuki pekan ini. Mulai dari beras yang antara Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram, minyak goreng kemasan minimal Rp20.000 per kemasan. Lalu gula pasir yakni Rp14.000 per kilogram, gula merah Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp7.000 per kilogram, tepung aci Rp10.000 per kilogram, mentega minimal Rp5.000 per saset. Sedangkan untuk harga sayuran, harga cenderung tidak mengalami perubahan dari pekan lalu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.